Majalah Aktris itu majalah yang lahir Halo Sobat Spensa semuanya, selamat datang di podcast kami, Podcast Aktrisa, ajang kreativitas siswa Sepensa. Gimana nih kabarnya? Apakah kalian masih semangat? Ya harusnya masih semangat ya. Saya Muding hadir di episode kali ini bersama dengan narasumber kita. Beliau merupakan pemimpin redaksi majalah Sekolah Kebanggaan Kita, Majalah Aktris. Beliau juga merupakan salah satu guru bahasa Indonesia yang sudah sejak lama mengabdi di SMP Negeri 1 Aji Barang. Kepada Bapak Agus Salim SPD, kami persilakan. Oke. Baik, pertama-tama bisakah Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu kepada kami semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Agus Salim, kelahiran asli dari Aji Barang, tepatnya Aji Barang Kulon, tahun 1967, tanggalnya tanggal 15 Agustus. Jadi sudah tua gitu ya, sudah lama. Kami saat ini berdomisili di Perumnas daerah Aji Mas Permai, Desa Cibarang Kulon, RT 3 RW 11. Beristri 1, kemudian punya anak 3. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Yang pertama sudah berkeluarga, yang kedua masih kuliah, dan yang ketiga di SMA. Wow, oke. Kira-kira Bapak sudah berapa lama mengajar dan mengabdikan diri di sekolah ini, Pak? Kalau di sekolah ini, Bapak mulai tahun 2005. Wow. 2005. Tapi kalau diangkat menjadi PNS tahun 2000. Jadi 5 tahunan ya saya ditempatkan di waktu itu di Rawalo 2 di pelosok. Nah, kemudian tahun 2005 kami mutasi ke SMP 1 Aji Barang sampai sekarang. Wow, berarti Bapak sudah mengajar di sini sekitaran 19 tahun ya, Pak? Ya, kurang lebih. 19 tahun itu bukanlah waktu yang sedikit ya, teman-teman. Oke. Kira-kira Bapak tahu tidak siapa sih yang mempelopori majalah Aktris? Majalah Aktris itu majalah yang lahir atau didirikan tahun 2003. Wow. Jadi kebetulan Pak Agus belum di sini. Nah, kemudian kalau membaca atau diberitahu oleh teman-teman Pak Agus dulu, ketika Pak Agus belum menjadi redakturnya, itu pertama Pak Dr. Andes Ketut Handiatmo yang menjadi tim redaksinya. Begitu. Untuk sekarang Bapak yang menjadi ketua redaksi atau bagaimana, Pak? Iya, jadi seiring pergantian waktu sebagai regenerasi gitu ya. Dari Pak Ketut kemudian ke Pak Pujono. Nah, setelah itu saya datang tahun 2005. Kemudian 2 tahun setelah itu saya menjadi pimpinan redaksinya, dibantu dengan Bu Romlah. Oh, baik. Sampai sekarang. Jadi nanti karena sudah ada guru-guru yang muda, yang lebih bisa baik gitu ya, nah, nanti tinggal gantian regenerasi. Oh iya, baik. Apa yang Bapak rasakan saat Bapak terpilih menjadi pemimpin redaksi majalah Aktris kita? Ini amanat ya, amanah yang saat itu saya baru di sini diberi amanat menjadi pimpinan redaksi cukup berat, sebab amanah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun karena kita sebagai manusia
tidak boleh lepas dan harus wajib selalu untuk belajar. Sehingga kami menerima amanat itu seiring berjalannya waktu, sehingga kami lambat laun bisa ya menjalankan majalah Aktris itu. Awal mulanya memang agak kerepotan, kesulitan. Nah, dengan belajar itu kemudian kami bisa menjalankan sampai sekarang. Dan di setiap hal pasti kita kadang memiliki kesulitan ya Pak. Kira-kira apa suka dan duka kesulitan saat Bapak menjalankan tugas sebagai pimpinan redaksi majalah Aktris? Jadi pertama kesulitannya ya. Kesulitannya itu ketika deadline atau waktu yang sudah harus kita setorkan untuk segera dicetak, masih banyak yang artikel atau kolom-kolom atau ya bahan-bahan untuk ditayangkan di majalah itu belum penuh semuanya terisi dari kolom-kolom yang tersedia itu. Sehingga kami harus bekerja keras bagaimana supaya pada saatnya nanti waktunya sudah harus terbit, maka majalah itu harus segera terbit. Nah, ini yang memang menguras tenaga, waktu dan juga pikiran kita. Sehingga kami mendorong sekali kepada siswa-siswa yang memang aktif menulis untuk ya segera bisa mencoba menuangkan gagasannya lewat tulisan-tulisan mereka. Baik, jika sukanya apa Pak? Sukanya jelas bertambah ilmu ya, ilmunya menjadi bertambah. Bagaimana sebab ini relevansi dengan guru bahasa Indonesia, sehingga yang tadinya barangkali menulis sebatas hanya sekedar hobi, nah ini langsung bisa dituangkan dalam bentuk majalah yang akan dinikmati oleh keluarga besar SMP Negeri 1 Haji Barang ini. Sehingga apapun yang dilakukan ketika kita menuangkan ide atau gagasan dalam tulisan itu, konsekuensinya pasti akan dinikmati. Nah, ketika bisa dinikmati dan membawa kebaikan untuk orang lain, di situ letak kebahagiaannya. Oke, baik. Dan di setiap masalah pasti ada problem solving yang Bapak lakukan untuk membuat masalah itu lebih baik. Kira-kira apa problem solving yang Bapak pilih? Jadi ketika misalnya tim redaksi itu kan selalu berganti. Sebab siswa itu kan selalu bergantian. Nah, ini yang ketika kami memilih siswa-siswa yang siap untuk menjadi istilahnya kalau di sini dua namanya wartawan atau koresponden untuk sekolah. Ini kalau sudah di kelas 8, kelas 9 biasanya sudah lancar. Ya, tapi kalau masih kelas 7 kan jarang. Sehingga kita merasa kehilangan ketika mereka yang produktif di kelas 9 kemudian ikut ujian nasional kemudian pergi lagi. Nah, ini untuk kaderisasinya ini yang memang harus betul-betul kita harus telaten membina anak-anak supaya mereka senang kepada menulis ataupun mencurahkan gagasannya dalam majalah Aktris itu. Oke, berarti intinya Bapak ingin anak-anak yang ikut Aktris itu merasa senang dalam menuliskan ceritanya. Iya, jelas itu. Oke, baik. Dan sebenarnya kita kan sudah berbicara tentang suka duka dan lain. Apa sih tujuan dari dibentuknya majalah Aktris? Ini, jadi majalah Aktris dibentuk itu sebagai suatu wadah ya. Wadah bagi keluarga besar SMP Negeri 1 Haji Barang ini ketika ada momen atau kegiatan-kegiatan yang oleh masyarakat luas perlu diketahui, karena kita tidak punya wadah untuk mensosialisasikan itu, sehingga kita merasa agak kesulitan. Paling waktu itu hanya sekadar foto gitu, ataupun video. Nah, hal itu kurang efektif sehingga dicetuslah gagasan untuk mendirikan majalah agar warga di SMP 1 SD Barang ini bisa menikmati. Ternyata di SMP 1 Barang syarat dengan kegiatan-kegiatan yang perlu diketahui oleh masyarakat luas. Gitu. Oh, baik-baik. Siapa saja Pak yang berkontribusi dalam mengisi majalah Aktris, mulai dari membuat artikel dan karya-karya sastra lainnya? Yang pertama, saat itu kami memang mengharapkan bantuan dari rekan-rekan guru, karena dari siswa belum begitu banyak. Di rekan-rekan guru untuk memperlancar proses penerbitan, kami
meminta bantuan rekan-rekan guru untuk mengisi artikel atau tulisan-tulisan yang terkait dengan profesi keahliannya. Misalnya guru IPA ya terkait dengan masalah IPA, guru agama terkait dengan masalah agama, guru bahasa terkait dengan bahasa, dan seterusnya. Nah, kemudian dari siswa-siswa itu sendiri, saat itu memang untuk menggerakkan agak sulit, namun begitu kita mencoba untuk bagaimana mengumpulkan mereka yang punya potensi untuk menulis, alhamdulillah perkembangan ke sini, kemudian banyak siswa yang memang ikut aktif untuk menulis di majalah Aktris itu. Oh, baik begitu. Saya juga membaca di majalah Aktris zaman dahulu banyak sekali guru yang mengisi di dalam majalah tersebut. Namun sekarang sepertinya guru-guru yang menulis itu telah berkurang ya, Pak? Iya, iya. Ya itu tadi, kita memang saat itu hanya memancing kepada siswa-siswa untuk bagaimana dia tergerak untuk bisa mengekspresikan dirinya lewat tulisan-tulisan itu. Dan alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan, sudah bagus, sudah baik. Hanya itu tadi, pergantian dari kelas 8, kelas 9 yang ini yang memang potensi kemudian lulus, sehingga harus mengawali lagi, harus mengulang lagi. Oke, baik Pak. Untuk saat ini kebanyakan siswa-siswi yang mengisi majalah adalah siswa-siswi yang berasal dari ekstrakurikuler jurnalistik dan sanggar bahasa. Apakah boleh siswa-siswi yang tidak mengikuti ekstrakurikuler itu untuk mengisi majalah Aktris? Sangat dibolehkan sekali. Hanya begini, kami memiliki prioritas. Ketika para siswa yang ikut dalam sanggar bahasa, mereka antusias untuk mengisi majalah Aktris, memang kita fasilitasi dulu. Difasilitasi, baru kepada yang lain. Jadi ketika sanggar bahasa misalnya, belum bisa secara maksimal untuk mengirimkan tulisan itu, dan nanti kita ambil dari yang lain yang memang berminat. Sebab banyak juga yang tidak ikut dalam itu tadi ekstra jurnalistik, tapi mereka berminat dan tulisannya juga bagus-bagus, sehingga kita ambil, kita seleksi, dan kalau yang layak nanti ditayangkan. Oke, baik. Kira-kira apa saja konten yang berada dalam majalah tersebut, Pak? Banyak ya, kalau dulu rubrik atau konten ya saya. Ini banyak. Kemarin menjelang ke sini sudah ada tambahan. Jadi tambahan khusus untuk para alumni. Alumni ini dipersilakan untuk bisa mengisi kolom yang memang dispesialisasikan untuk para alumni, sehingga kita akan selalu tahu perkembangan dari para kakak kita yang sudah menjadi alumni, sehingga nanti tahu oh ternyata mereka orang-orang yang sukses ini juga orang-orang yang berasal dari SMP 1 Aji Barang. Itu jadi kolomnya atau rubriknya itu sebenarnya banyak. Nanti bisa dilihat itu dari pertama tim redaksi, kemudian ada kolom opini, ada kolom berita, ada kolom puisi atau sastra, ada kolom resep masakan gitu ya, ada kolom, nah itu tadi alumni, dulu ada kolom TTS, Iya, ya, betul. itu ada. Jadi banyak, nanti bisa dilihat. Ternyata kita juga setelah memfasilitasi itu agak kurang juga, ternyata kolomnya ada yang ternyata harus dilengkapi lagi. Gitu. Oke, baik. Untuk ekstranya sendiri, kira-kira apa saja yang dilakukan siswa-siswi pada ekstra jurnalistik dan sanggar bahasa, Bapak? Jadi memang ekstra jurnalistik atau sanggar bahasa itu muaranya nanti memang ke Aktris ya. Jadi diharapkan siswa-siswa yang ikut sanggar bahasa itu nanti bisa menghasilkan suatu karya untuk bisa diterbitkan di majalah Aktris. Sebab sangat berharap memang kami dari sanggar bahasa ini. Sanggar bahasa ini kan wadah bagaimana para siswa untuk bisa menempa diri untuk berkreasi, baik itu di bidang sastra, di bidang pengetahuan bahasaan, sehingga dari hasil itu tidak hanya untuk lomba atau kejuaraan saja, tapi juga untuk mengisi di majalah Aktris. Harapannya memang begitu. Oke, seperti yang pernah kami dengar, katanya dulu ekstrakurikuler jurnalistik dan sanggar bahasa dipisah. Namun mengapa pada saat ini kedua ekstra tersebut digabungkan? Bukanlah kedua ekstra tersebut memiliki hakikat yang berbeda? Ya, jadi yang pertama karena ada relevansi atau korelasi ya sebenarnya. Ingin tadi tapi sampaikan bahwa kita ingin supaya ada efektivitas. Jadi ingin ada efektivitas. Sebab kalau
dipisah itu, padahal siswanya juga yang minat itu tidak terlalu banyak. Lain dengan ekstra yang lain seperti bulu tangkis itu kan budak banyak banget. Kalau ini tidak, karena memang betul-betul yang hanya yang berminat saja, sehingga akhirnya disatukan karena memang relevansi dengan itu. Oke, apakah motivasi dan harapan Bapak Agus Salim kepada siswa-siswi SMP di SMP Negeri 1 Cibarang? Kami berharap para siswa ini bisa mencoba untuk menuangkan ide atau gagasannya, sekecil apapun itu, cobalah jangan hanya ada di HP, tapi tuangkan coba tulisan-tulisan itu yang bermanfaat, yang baik itu, yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran buat kita semuanya di dalam majalah Aktris. Sehingga nanti majalah Aktris akan tetap eksis, kemudian kebermanfaatannya untuk lingkungan tidak hanya di SMP 1 Cibarang atau Sepensa, tapi juga bisa ke yang lain di luar itu. Oke, baik Bapak, sekian pertanyaan saya, terima kasih. Dan teman-teman, itulah episode kali ini bersama Bapak Agus Salim. Buat kalian yang penasaran dengan podcast kami, kalian bisa menonton di laman YouTube SMP Negeri Aji Barang atau IG Aktrisa sudah kami cantumkan di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.